Insyaallah mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, sehat batinnya, sehat rohaninya, sehat zahirnya. Nanti kita membaca Fatihah dulu untuk para guru kita, para leluhur kita, dan khususnya untuk Ibnu Athaillah Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Minggu yang lalu kita semuanya sudah sini melu ngaji loh. Sini Pak. Ya, ini santri yang pertama nih, Cik. Ini ya, yang ini namanya Moli. Ya. Namanya Moli. Nah, itu ngajak dia. Santri baru nih baru beberapa minggu nih. Muncul ya Pak Sule ya. Alhamdulillah ya. Jadi bukan cuma kita ternyata ikut ngaji. Ya, kita ke minggu yang lalu sudah sama-sama ngaji tentang apa namanya al-farqu baina ta'ah wal maksiyah. Jadi perbedaan nama taat dan nama maksiyah. Jadi bukan hanya sekedar nama ya. Dimana kalau taat berarti dia dikatakan muhsin, orang yang baik ya. Kalau dia asi, orang yang maksiat, maka dia dikatakan orang yang kebalikannya tidak baik gitu ya. Jadi ya Allah ya, jangan sampai kita hanya sebuah nama ya, hanya tentang nama saja, namanya nama ya. Ya. Jadi harus ada dampaknya, dan jangan sampai pula orang baik, orang buat baik ya, orang taat kan bisa merasakan betapa lezatnya ketaatan. Pun sama, orang maksiat juga dia juga bisa merasakan lezatnya, nikmatnya maksiat. Nah, pertanyaannya bagaimana nanti ketika kita di sisi Allah ya, di sisi Allah itu orang yang merasakan nikmat tapi nikmatnya karena maksiat. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, ini ada satu kisah minggu yang lalu kan belum dikisahkan. Ini ada kisah karena Habibul Ajami rojulan tajiron yu'irud darohima. Jadi ada seseorang pedagang namanya Habib. Nah, ya, namanya Habib. Kalau beliau Habib Fikri. Ya. Ini Habib, namanya Habib. Beliau ini seorang pedagang yang mana beliau ini meminjamkan beberapa dirham. Ya, dipinjamkan. Yang dimaksud dipinjamkan di sini bukan meminjamkan cuma-cuma, tapi ya ta'amalu birriba, tapi pinjamannya itu dengan riba ya, dengan riba. Nah, famar rodata yaumin bisibyanin yal'abuna faqala ba'duhum qad jaa'a akilur riba. Pada suatu ketika si Habib ini jalan gitu. Nah, ketemu anak-anak sedang bermain-main. Anak-anak lagi bermain-main begitu. Nah, sebagian dari anak-anak itu mengatakan begini. Apa yang dikatakan mereka sama si siapa tadi? Habib. Koja akilur riba, telah datang pemakan riba. Kok anak-anak tahu gitu? Padahal anak-anak, tapi anak-anak kok tahu begitu? Nah, akhirnya ya, fana kasarok sahu, sampai akhirnya dia memalingkan kepalanya. Kok dia tahu ya? Malu ya diomongin sama anak-anak yang lagi main. Yang lagi main kok tiba-tiba ya, mungkin Zio ya lagi main sama temen-temennya, ada orang lewat dibilangin, woi itulah datang si pemakan riba. Kaget dia, loh kok bisa tahu dia? Oh gitu.
Akhirnya dia juga bilang, ya Rabbi, apa syaita sari ila sibyan. Wahai Tuhanku, apakah engkau membuka aibku kepada mereka, kepada anak-anak itu? Nah, dia bilang begitu. Ya Tuhan, apakah engkau membuka aibku bahwa aku ini pemakan riba kepada anak-anak itu, sehingga anak-anak itu pada tahu kalau saya pemakan riba. Ya. Kemudian apa yang selanjutnya? Ya, faraja'a falesa madura'atan min syitrin, ya, min syatrin. Jadi kemudian akhirnya dia pulang ke rumahnya, lalu memakai baju jubah yang terbuat dari yawallah, terbuat dari rambut yang istimewa. Dia pakai baju yang paling bagus begitu. Nah, kemudian wahalla yadahu, dan memasukkan tangannya ke dalam kantong itu. Kemudian wawadu amalahu baina yadayhi, kemudian meletakkan harta-hartanya dia di depannya. Hartanya ditumpuk di depannya, terus dia masukkan gini, ya, terus begitu. Wah. Nah, setelah itu wajal yakulu, kemudian dia berkata, ya Rabbi, ini ashtari nafsi minka bihadal mal fa'atikni, ya, fa'atikni, ya, apa namanya? Setelah diletakkan harta-hartanya itu, kemudian dia mengatakan, ya Tuhanku, sesungguhnya aku jual diriku dengan ini, harta ini, semua yang numpuk ini, aku jual diriku. Karena aku sudah jual dengan hartaku ini, merdekakanlah aku, bebaskan aku dari perkataan si anak-anak tadi yang dibilang orang riba, pemakan riba telah datang. Nah, jadi akhirnya fala asbaha, setelah pagi-pagi tiba, ya, setelah pagi datang, kemudian tasaddaqa bil mali kulli. Setelah itu subuh-subuh datang, harta yang tadi ditumpuk itu, yang sudah dibilangin, aku akan jual ini semua untuk diriku, dan merdekakanlah aku. Subuh-subuh harta itu dikasih ke orang-orang, ya, dikasihkan semuanya, ya. Tasaddaqa bil mali kulli, semuanya, semua harta yang tadi itu disedekahkan semua. Lalu kemudian apa yang terjadi? Wa akhadha fil ibadah falam yura illa iman aw qaiman. Kemudian dia itu sudah nggak pikir apa-apa lagi, yang dilakukan apa? Ibadah, puasa, sholat malam, audadron, musoliyah. Sholat ini pokoknya sholat, ngaji, ibadah terus begitu. Kemudian famarra dzata yaumin bi ulaika sibyan alladzina kanu yu'ayyirunahu bi akli riba. Kemudian suatu ketika lagi dia jalan lagi, si Habib ini jalan, kemudian setelah jalan ketemu lagi tuh sama anak-anak yang tadi bilang, oh telah datang si pemakan riba, ketemu lagi nih. Nah, apa yang terjadi? Nah, ya, ada yang mencari? Enggak, ya, ini santai. Ya. Kemudian si anak-anak ini ngomongnya apa kira-kira? Apa kira-kira ngomong? Ya, anak-anak langsung bilang begini, uskutu, diam. Namanya anak-anak kan ribut kan? Uskutu, diam. Jangan ngomong-ngomong, diam. Faqad jaa Habib, ya, faqad jaa Habibul Abid. Telah datang si Habib yang ahli ibadah. Maksudnya apa? Paham? Ya, kalau perbedaan antara maksiat dan taat hanya ada pada sebuah nama, maka itu ketika berbuat baik orang-orang akan mengatakan apa? Oh, si Habib baik, giliran Habib jelek, oh Habib jelek. Seyogianya bukan karena itu perbedaan antara maksiat dan taat, karena yang sesungguhnya ada pada hati kita. Jadi kalau seperti itu nanti kita ngikuti apa kata orang, pening kita. Ya. Jadi orang nak mengatakan kita baik ya monggo, tidak baik juga tidak apa-apa. Orang mau memuji kita ya monggo, tidak juga tidak mengapa. Maka hati kita nanti akan damai. Ya, sesungguhnya orang yang sering galau itu karena berperang dengan dirinya sendiri. Ya Pak ya, melawan dirinya sendiri. Banyak mempertimbangkan. Kenapa ya dia tuh kok ngomongnya sama saya begini ya? Kenapa kok begini? Saya itu kurang apa baiknya? Ya, akhirnya begitu ada kalimat yang sedikit tidak baik, ya tadi kayak anak-anak tadi, diam.
ada Habib si ahli ibadah datang. Padahal sebelumnya apa? Wah, ada orang memakan riba. Oh, ya. Ya. Jadi ya Allah ya. Jadi artinya ayo ya, sampai akhirnya apa? Si Habib dibilangin begitu apa? Fabaka. Dia menangis. Ya Allah, sambil dia bilang ya Rabbi anta tahmadu marrotan wa tadumma marrotan. Engkau sekali kemarin memujiku, menghinaku sebab saya pemakan riba. Kini engkau memuji aku. Apa ini? Ya nangis dia. Ya Allah, kok begini saya hidup ini. Ya, begini saya. Ya Allah. Artinya ayo kembali kepada hati kita. Maka Ibnu Athaillah dari awal beliau mengatakan, mengingatkan untuk kita dimanapun kita berada. Ayo, apapun kita, jangan sampai kita tidak istighfar. Ya, kekuatan istighfar itu luar biasa. Syukur-syukur panjenengan semuanya itu hafal Sayyidul Istighfar. Minimal dibaca pagi 5 kali, sore 5 kali. Ya, yang astagfirullahal la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu aku ulaka bi nikmatika alayya wa aku bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu 5 kali. Habis maghrib 5 kali, habis subuh 5 kali. Baca itu. Selebihnya yang pendek ya, astagfirullahaladzim sambil apa ya. Ya, mudah-mudahan dengan itu bisa terjaga kita, ya. Terjaga. Karena ini ada apa ya? Ya memang begitu. Hati itu kan bolak-balik ya muqallibal qulub. Maka Rasulullah selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku dalam agama, dalam agamamu, ya ala dinik, ya Allah. Karena memang hati itu begitu, mudah sekali goyang, mudah sekali berubah. Apalagi kalau komunitas kita, teman-teman kita, teman ngobrol kita, teman duduk kita, itu teman-teman yang, mohon maaf, tidak ngaji. Ya, itu udah pasti itu. Obrolannya pasti lain itu pasti. Ya, jadi ayo bareng-bareng ya, bareng-bareng biar kita menjadi ya ibarat ada satu wali itu, ceritanya Gus Baha itu aja. Nah, dia berbuat salah. Terus dibilang, kamu kok berbuat salah? Lah yo, saya kan punya penghapusnya. Apa? Punya penghapusnya. Ya salah juga, saya punya penghapusnya. Wali kadang ya. Nah, kita bukan wali, udah coba-coba. Jangan coba-coba bikin salah. Ya Allah. Mudah-mudahan ya gitu. Nah, sekarang lompat kepada mal matlub inda kasratil dzunub ya. Pada apa kita cari? Apa yang kita cari ketika kita banyak dosa? Apa kita yang kita cari apa ya? Mal matlub inda kasratil dzunub. Apa yang kita cari ya ketika betapa banyak dosa-dosa kita? Betapa besarnya dosa-dosa kita ya. Apa yang kita cari kira-kira? Kalau kita lapar yang kita cari apa? Makanan, nasi ya. Kalau kita lemes, letih, lesu ya, kita cari minuman yang manis ya, yang suka-suka, pengen mulutnya ini mama gorengan ya. Nah, sekarang apa yang kita cari ketika kita ini banyak dosa? Ya Allah, memang kalau dipikir-pikir itu memang kita banyak dosa ya. Dosanya banyak sekali kita ini. Luar biasa dosa-dosa kita ini ya. Allah. Ya, mudah-mudahan ya apa yang perbuatan-perbuatan kita yang negatif, yang mungkin khilaf atau mungkin juga tidak terasa disengaja gitu. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Nah, jadi beliau betapa membimbing kita ini Ibnu Athaillah. Fa in kanat adz-dzunub fatihatan fi wajhika. Ketika dosa-dosa itu ya
apa namanya, di depan kita itu sudah terbuka pintu-pintu, itu pintu ya, pintu-pintu dosa kita ini sudah terbuka. Nah, apa yang kita cari? Jadi saya gambarkan lah, misalkan di dalam rumah ini tertutup rapat, dalam rumah itu dosa. Di bab sebelumnya itu ibarat kata 50 tahun rumah itu, bayangkan nggak pernah disapu, ya, nggak pernah dipel gitu, ya. Dan di dalamnya itu masak terus begitu, masak pakainya kayu lah dimasaknya. Bayangkan rumah itu selama 50 tahun apa warnanya? Nggak disapu, masaknya yo pakai kayu gitu. Kira-kira dapur kita atau rumah kita ini kira-kira apa gitu? Kotor banget atau banget kotor gitu aja. Ya. Nah, dan pintu itu terbuka sekarang. Apa yang mau kita lakukan? Ya. Maka yang kita lakukan harusnya apa? Fastahid billahi. Maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, ya, bukakanlah hatiku, bukakanlah pikiranku, hati pikiranku, istriku, keluargaku, anak-anakku, sehingga mudah menerima hidayahmu, menerima inayahmu, taufikmu, jika anak-anak kita itu juga itu terbuka hati. Apalagi zaman sekarang mungkin pasti setelah ini si Abu mungkin merasakan zaman kecilnya si Abu dengan zaman kecilnya Zio sekarang itu bedanya jauh apa sama? Jauh banget. Nggak mungkin bisa. Kalau mungkin zaman si Abu, bapak si Abu mungkin baru berdiri atau mungkin itu aja langsung lari ya, langsung lari, langsung sholat, langsung apa itu ya. Zaman sekarang nggak bisa. Apalagi dengan kekerasan, dengan apa, dengan mulut sulit, malah mungkin bisa menjauh, bahkan mungkin anak kita bisa perang. Maka bukalah hati anak-anak kita dengan doa. Ya, kirimin Fatihah satu-satu, anaknya ada 10 ya, satu-satu kirimin Fatihah. Rio Al-Fatihah, ya, Ahmad Al-Fatihah. Dipakai. Mana tahu dari nurnya Fatihah, cahaya Al-Quran itu masuk ke dalam relung hatinya, sehingga nanti terbuka. Maka enaknya jadi santri itu banyak yang mendoakan. Guru-guru kita itu mendoakan kita semua. Bukan hanya orang tua kita, tapi guru-guru kita. Saya punya guru-guru kita mendoakan kita. Guru-gurunya kita mendoakan. Bahkan saya yakin sekali Ibnu Athaillah juga ikut mendoakan kita karena kita ngaji. Ya, karyanya beliau ini sama dengan kita ngaji dengan beliau. Oh, itu misalnya beliau karyanya. Ya, jadi itu mumpung ya, bayangkan itu tadi betapa kelamnya, betapa hitamnya rumah yang di dalamnya untuk masak, pakainya kayu, asapnya mengepul tiap hari. Ya, sebelum bab ini 50 tahun lamanya ya, tidak pernah dibersihkan. Itulah dosa-dosa yang ada pada tubuh kita. Maka begitu kita dapat kesempatan ngaji ini, itu artinya kita dapat hidayah. Orang yang mau ngaji seperti ini berarti sudah mendapat hidayah. Maka pintunya berarti sudah terbuka. Maka fastahir billah. Maka mintalah pertolongan kepada Allah untuk tetap istiqomah, untuk tetap ya, bisa konsisten ngaji. Gitu. Kemudian apa? Wa alja ilaihi. Dan ngungsilah kamu kepada Allah. Ngungsi kepada Allah, mendekat kepada Allah. Ya, bayangkan ini sekarang Palestina, ya, ngungsinya kemana dia? Ya, rumah hancur lebur, ya, negaranya nggak aman, ngungsi. Ya. Dia merasa nyaman, aman di tenda karena dia merasa punya Allah. Keimanannya mereka luar biasa. Kita ini yang sudah mendapatkan pintu-pintu itu terbuka, maka jangan sampai kita tidak masuk ke tendanya, jangan sampai kita tidak masuk kepada rumah Allah yang dibuka tadi. Maka ketika usahakan
sebelum subuh itu ya paling tidak 10 menit atau syukur setengah jam bisa bangun ya. Waktu-waktu itulah, waktu-waktu sahur itulah waktu-waktu yang betapa indahnya untuk kita mohon ampun kepada Allah, untuk munajat kepada Allah. Banyak yang istighfar. Nah, insya Allah ya, karena itu ya. Kemudian wahdud turuba ala ra'sik, dan taburilah debu di atas kepala kita. Ini bahasa majas ini, apa namanya? Bukan kita tabur ngambil debu, kita tabur. Maksudnya kepala itu adalah sumber apa? Kepala ini kan sumber kemuliaan. Nah, artinya ketika kita tabur debu itu menundukkan kepala, betapa hinanya kita di hadapan Allah. Ya, sambil baca istighfar ya, apalagi tadi sayyidul istighfar. La ilaha illa anta. Ya. Apa? Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika terus angkanya bahkan lupa innahu la yaqlus lupa ila anta, terus menundukkan betul-betul, menganggap kita ini rendah, kita hina di hadapan Allah. Lakukan itu dan berdoa pada saat itu ya, berdoa ini diajarkan oleh beliau, Allahumma kulni min dhullil maksiyati ila izzit ta'ah. Kita bareng-bareng ya, sambil menundukkan kepala kita, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulni min dhullil maksiyati ila izzit ta'ati. Ya Allah ya Tuhanku, Ya Allah ya Tuhanku, pindahkanlah aku dari hinanya maksiat menuju kemuliaannya taat. Amin ya rabbal alamin. Jadi istighfar nanti diselingi ya kan, setelah diselingi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa aqutu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, pindahkanlah aku ya Allah dari gelimangnya maksiat, dari lumpurnya dosa, dari bergelimangnya kesalahan, bergelimangnya dosa menuju kemuliaan taatmu ya Allah. Itu begitu pakai bahasa itu, usahakan begitu. Nah, kemudian yang kedua, agar kita ya, di samping tadi mengungsi kepada Allah, menuju kepada Allah, memohon kepada Allah, yang kedua adalah wazur doro ihal auliya wassolihin. Ya, ziarahlah ke makam, ke kuburan para aulia, para solihin. Ziarahlah ke kuburannya orang-orang solih, kemudian ke wali-wali Allah. Ini ya ziarah ya, jadi jangan remehkan ya, orang-orang tua kita kunjungi, jangan cuma setahun sekali kalau nak lebaran ya. Ini kadang saya lihat budaya orang-orang kita ini masih setahun sekali ya, mau lebaran puasa baru ke kuburan dibersih-bersih ya. Syukur-syukur ya, memang setiap ya sunnahnya itu Jumat ya, entah Jumat pagi atau Jumat sore ya, itu lakukan itu ziarah ke makam orang tua yang mungkin orang tua kita sudah nggak ada ya, ke orang tua nenek mama yang pendiri orang-orang desa yang alim, orang yang para kuat ya, itu. Jadi kemudian pas ziarah itu katakan ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, pas beberapa kali ya arhamar rahimin ya, lakukan itu. Jadi jangan apa namanya bid'ah ya. Ziarah apa? Bid'ah. Bentar-bentar bid'ah. Jangan itu ya. Ziarah, ya. Ziarah ke wali-wali, ziarah itu penting ya. Memang keterangannya memang begini ya.
Ziaratul kubur, ya, ziaratul kuburi amrun masyru'un. Ziarah kubur itu adalah perintah syariat, perintah yang disyariatkan oleh Nabi. Ya. Idza daqat 'alaikum al-umur fa'alaikum bi ziaratil kuburi. Nih, teman-teman nih yang suka galau, ya, yang sering galau, pusing, mikirin rezeki kok ora teko-teko, yang jomblo kok ora teko-teko jodoh, itu. Galau itu bahasa kita apa, Cik? Bahasa umum lah. Nah, kalau bahasa Cik, Bingung. ya. Bingung, gelisah, ya. Gelisah, gundah gulana, ya. Khawatir dengan kehidupannya, khawatirkan anak-anaknya, ziarahlah kubur. Ya, idza daqat 'alaikum al-umur fa'alaikum bi ziyaratil kubur. Apabila terjadi pada kalian kesulitan-kesulitan yang ada pada diri, terjadi kesulitan, rumpuk sempit, ya, sempit hidupnya, maka ziarahlah kubur. Ya, ziarah. Ya terserah, kalaupun orang soleh, orang makan garis, pokoknya ke kuburan. Pokoknya ke kuburan. Ya, syukur-syukur ada orang soleh. Saya yakin ada lah, nanti kuburan itu masa nggak ada banyak orang soleh. Syukur-syukur yang ngerti namanya datang ziarah kubur. Saya dulu kalau ada sumpok ya namanya orang kan, istri saya suka nyari-nyari di mana, nah, paling dia nebaknya pas pulang dari kuburan ya Mas. Ya ke kuburan, kadang malah nggak sampai berdiri, cuman masuk gerbangnya itu di Pancawarna, masuk terus nanti muter pakai motor balik lagi, itu udah, ya Allah, udah sembuh, nggak ada galau-galau lagi, artinya nggak ada sumpok, nggak ada rupok gitu ya. Ya, jadi ya Allah, sering-seringlah ziarah. Ya, apalagi kalau jiwanya lagi galau, nah, ya, datanglah ke kuburan, ziarah. Ya, ini masuk, ini disyariatkan, ya. Jadi begitu. Bahkan an Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu nuhitukum an ziyaratil kubur. Betul kata Sayyidina Anas, dulu itu Rasulullah melarang, mencegah untuk ziarah kubur dulu. Ala fazuruha, tapi ingat, sekarang ayo ziarah. Ya, karena memang dulu peristiwanya beda. Ya, ketika Islam belum tertanam di hatinya, ya, jangankan zaman sahabat, saya kecilnya saya dulu kalau mau sunat, mungkin panjenengan yang Jawa ini ngerti nih, yang mau sunat, saya dibilangi sama mbah saya, sama bapak saya, sana ke kuburan, terus nanti bilang ke mbahnya minta sarung. Mbah, putumu mau sunat mbah, jaluk sarung yo mbah. Itu dulu saya kecilnya dikituin sama, nggak tahu kalau Pak Sulaiman waktu itu dikituin juga Pak. Suruh bersih-bersih kuburan. Pas suruh beli kuburan aja, nggak disuruh minta sarung ya. Beda daerah ya. Mas Arifin kan sama dengan saya, kayak gitu nggak? Ya bayangkan, itu sudah Islam, sudah zaman saya, apalagi zaman ketika awal-awal Islam. Ya, bahkan Rasulullah hampir ya sesekali malam itu menyelinap, ya, dari rumah beliau ke belakang itu ke kuburan Baqi, ziarah malam-malam. Maka saya bersyukur sekali dulu hampir setiap malam saya kalau menghafal itu di kuburan guru-guru saya. Ya, di kuburan menghafal saya nggak pernah hafal meridit, saya jurumiyah yang saya hafal, dihafalkan jurumiyah Soro itu di kuburan. Mutolaah kita ini di kuburan, pakainya lilin. Kadang pakai senter yang kecil itu. Ya, betul memang dulu dilarang. Nah, banyak, mohon maaf, orang-orang yang bid'ahkan itu bacanya nggak diselesaikan. Ya, bacanya nggak dilanjutkan. Dulu betul memang iya, tapi ya fazuru. Sekarang ayo ziarahlah. Fa innahu yarikul qalba, bahwa sesungguhnya ziarah kubur itu bisa melembutkan jiwa, melembutkan hati. Ayo barek wong ngene kaya apa premane lek ndelok wis mati ngono lho piye. Apa ana? Nangis lah itu. Hah? Daripada apa kan? Minimal mengingatkan kita akan seperti itu. Iya, saya itu seperti itu. Ya Allah, aku nanti akan begitu gitu. Itu ya Allah. Ini. Kemudian apa? Watat ma'ul ain.
mengalirkan air mata. Air matanya mengalir. Ya siapa sih orang ya seapapun ya seganas apapun orang kalau sudah lihat mati kan kita mau seperti itu insya Allah hatinya akan terketuk. Kemudian watadkurul akhirah, watudakirul akhirah, ngelingke mati juga, ngelingke akhirat, kita juga ingat akhirat tadi. Ya, wala taqulu hujran, jangan berkata-kata yang tidak pantas di kuburan. Intinya gitu aja sih ya. Ziarah, eling mati, nggak baca doa ya nggak apa-apa. Yang penting ke kuburan terus kita sudah ingat mati, ya selesai itu udah misinya selesai. Karena ada santri lama nih nggak di sini, itu bilang aku ora iso apa-apa, baca kulhuwe bolak-balik keliru, baca Fatihah yo di Sirotol Ladina itu bingung bolak-balik kan. Terus gimana ya kamu bisa assalamualaikum enggak? Assalamualaikum bisa ya udah ke kuburan nanti bilang assalamualaikum udah balik lagi. Akhirnya dilakukan itu assalamualaikum balik. boleh gitu. Terus saya tanya, memang kamu udah berapa tahun ke kuburan? Bapak saya meninggal itu sudah ya adik saya paling kecil itu adik saya sekarang udah 17-an tahun. Berarti sama itulah saya nggak pernah ke kuburan karena apa yang nak dibilang. Udah bilang masuk ke kuburan, terus nanti di samping kuburan bapakmu sebut bapakmu bapakku assalamualaikum Pak, udah pulang. Nah ya itu sudah doa anak yang soleh itu selesai itu. Ya, udah selesai, sesimpel itu. Ya, apalagi kita yang alhamdulillah bisa ngaji, bisa baca Fatihah, bisa baca kulhu, sudah itu istimewa, istimewa. Jadi ya Allah ya, maka ayo. Ya, ziarah kubur itu penting dan ini perintah ini masyru', maksud itu yang disyariatkan oleh Rasulullah. Memang disyariatkan ziarah kubur itu. Ya, oleh siapa sih yang hidupnya nggak pernah ngerasain bingung? Nah, jadi kalau bingung, kalau panjenengan ketemunya temen, ya bisa tambah bingung. Ya, bisa tambah bingung. Tapi coba kalau ke kuburan, coba deh, kalau percaya. Maka saya dibilangin sama itu, saya nggak orang yang nggak pernah curhat sama istri, ya nggak curhat, ya, apalagi sama orang. Ya, curhatnya di kuburan, tentang ke kuburan, selesai. Ya, jadi ya Allah ya, monggo ziarah kubur. Nah, kemudian ini ada apa namanya? Ada pertanyaan yang harus kita jawab. Aturidu an tujahida nafsak wa anta tuqawwi biha tuqawwiha ya. Tuqawwiha ya. Ustaz kan bawa kitabnya. Wa anta tuqawwiha bisyahawati hatta taghlibaka. Jadi aturidu an tujahida nafsak. Ya. Saya ini menghendaki memerangi hawa nafsu. Ya. Kita ini kan betul kan ingin, siapa sih orang yang senang dengan berbuat maksiat walaupun katanya maksiat itu enak, tapi dalam hatinya pasti apa? Ingin melawan kan? Antujahida, ingin melawan. Aturidu antujahida nafsak. Kita itu ingin melawan nafsu kita. Betul ya? Tapi apa yang terjadi? Wa anta tuqawwiha bisyahawati. Tapi yang terjadi, kita memberi makanan kepada syahwat itu sehingga syahwatnya itu tambah kuat. Coba, gimana caranya coba? Kita kepengen nih, syahwatnya kita pukuli lah, kita kalahkan. Tetapi pada sisi lain kita memberikan makanan kepada syahwat. Nah, hatta tahlibaka, sehingga kamu kalah. Ya kalah wong. Ya, syahwatnya dikasih makan, dikasih yang enak. Nah, terus kok kita kepengen menang sama nafsu? Masuk akal nggak? Kalau menang, iya nggak masuk akal. Kamu pengen menang kok malah ya. Sini kamu, aku punya musuh. Kamu kan musuhku ya, sini. Ya, tak kasih susu, kasih makan, kasih enak. Nah, habis gebuk nanti berkelahi sama saya. Yo kalah. Ya. Ya, nah, jadi ala ini ya diingatkan ala faqad jahilta. Ya sungguh, ya kamu itu betul-betul orang yang bodoh. Lo pengen musuhnya kalah kok malah dikasih makan, dikasih fasilitas yang enak, yuk kalah, ya.
ya, kalah. Ya, jadi apa digambarkannya di sini? Fal qalbu syajaratun. Hati itu seperti pohon. Ya, fal qalbu syajaratun. Tusqa bima ito'ah. Nah, pohon hati itu kalau mau tumbuh, mau bagus, itu harus disirami, dipupuk. Ya, tadi kita cerita sama Abu, pengen karetnya bagus ya dipupuk. Ya, ya paling pupuknya NASA, nah, iklan. Ini lagi ngomongin pupuk aja. Pupuk NASA, ya, pupuk the best. Nah, itu bagus. Ya. Pupuk apa pupuknya? Bima ito'ah, dengan air taat, dengan air taat. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti wasamrotuha mawajibuha. Maka ketika pohon itu sudah bagus, subur, maka kita akan mendapatkan buahnya. Mendapatkan apa? Buahnya. Apa buahnya? Fal ainu samrotuha al-iktibar. Buahnya adalah ibaratnya mata, kita punya dua mata. Buah dari mata itu apa? Kita bisa iktibar, melihat kucing betapa bagusnya. Kita punya ibar, punya apa namanya? Bisa mengambil hikmah dari apa yang kita lihat. Kalau kita melihat kok banyak sesuatu yang tidak bisa kita ambil hikmah, berarti pohon mata kita, pohon kita itu lagi butuh pupuk, butuh disirami, butuh dikasih pupuk, butuh perawatan. Gitu. Kemudian wal udhunu tamratuha al istima'u lil Qur'an. Telinga kita, kedua telinga kita, apa buahnya? Buahnya adalah untuk mendengarkan Al-Qur'an. Al-Qur'an. Kita perdengarkan Al-Qur'an, kita perdengarkan ngaji seperti ini. Berarti hati kita, ya, pohon hati kita lagi baik, subur, bagus. Walisanu tamratu al-dzikru. Ya. Buahnya lisan ini adalah dzikir. Nah, kalau coba kita timbang-timbang dari bangun tidur, kemudian mau tidur lagi, kuping kita, mata kita, lisan kita, kira-kira banyak ngambil hikmahnya, banyak zikirnya, apa banyak mendengarkan sendaguro yang tidak bermanfaat. Memang ngaji ini ya seleb tenan ya. Memang aku kalau ngaji, saya kalau sendirian terus terang nggak sanggup, air mata ngalir ya kalau saya mau tolak. Kemudian wal yadani warijlaini, kedua tangan kita, kedua kaki kita, samratuhuma, buahnya apa? Buahnya adalah as-sa'yu fil khairat, jalan di atas kebaikan. Kalau tangan kita, kaki kita untuk berbuat kebaikan, jalan kebaikan, mencari nafkah yang halal, mencari nafkah yang baik, itu juga jalan kebaikan. Ya. Kemudian ngaji apalagi seperti ini, melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, ketika itu semua, itu artinya apa? Hati kita, pohon kita, ini hati ini tadi ibaratnya pohon, hati kita subur, dirawat terus, dijaga. Dengan cara apa ya? Ngaji, komunitas, ngaji, sholat, ya, ini seperti ini. Ya. Nah, kemudian faida jafa'al qalbu, maka apabila hatinya kering, berarti pohonnya kering, sakotot samrotuhu, maka buah-buahnya tadi itu rontok, berguguran. Mulai tidak sholat, mulai tidak jalan di kebaikan, mulai lisan yang penuh dengan kebohongan, lisan yang tidak menjaga omongan yang baik, banyak guguran tadi. Kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan mendadak berguguran. Kenapa? Karena pohonnya kering, hatinya kering. Nah, fa'id ajdaba fa'aksir minal adhkar. Maka apa yang terjadi ketika pohon kita kering? Ya perbanyak zikir. Ya, perbanyak zikir. Wala takun kal alili yakul. Jangan sampai kita ya sakit, ya lagi sakit nih, tapi apa bilangnya? La atadawa hatta ajada syifa. Saya tidak akan berobat sampai nanti sembuh sendiri. Bahaya kalau udah seperti itu. Ya, ayo ngaji, nanda.
Nah, itu bahaya tuh, sampai berarti lagi sakit tapi nyari obat nggak nyari obat. Jawabnya biarlah sembuh dewek nanti. Jangan sampai seperti itu. Ya. Itu berarti menunjukkan bahwa pohonnya itu sedang betul-betul kering. Jadi ayo bareng-bareng ya. Fal jihad laisa ma'ahu halawah. Yang namanya jihad nggak ada yang enak, ya Pak ya. Coba sekarang di Palestina, jihad di Palestina enak nggak? Nggak ada yang namanya jihad itu enak. Ya. Sebelum sampai sana sudah ya. Demam. Sudah demam. Ya Allah. Wa ma ma'ahu illa ru'usul asinah. Yang namanya jihad pasti kita diintai di ujung tombak, mata tombak. King ya. Jadi diumpamakan orang yang namanya orang lagi jihad itu diumpamakan tombak, apa ujung tombak itu sedang mengintai. Ya namanya jihad ya peluru itu pasti sedang mengintai dia. Ya, maka fajahid nafsaka hadza wal jihadul akbar. Ya, maka sungguh-sungguhlah jihad kamu, karena sesungguhnya jihad yang paling lebih dahsyat adalah menjaga hawa nafsu. Maka ayo, ini bahasanya indah sekali ya, Ibnu Athaillah. Hati kita sirami terus, dipupuk terus dengan zikir, dengan istighfar, dengan sholat, dengan kebaikan-kebaikan. Ya, banyak kebaikan itu, banyak sekali macamnya, banyak sekali. Maka Mbah Nawawi Bantani, mana Mbah Nawawi itu di dalam kitab Nasrul Ibad, beliau menyampaikan, tanamkanlah begitu bangun tidur, jangan sampai ada pikiran dan hati untuk menyakiti orang, bahkan menyakiti makhluk, jangan sampai. Begitu bangun tidur, alhamdulillah, syukur, niatkan untuk berbuat baik ke siapapun, niatkan itu. Pun mau tidur, niatkan, ya Allah, aku maafkan semua orang-orang, aku maafkan semua orang-orang yang sengaja atau tidak disengaja menyakiti saya maafkan semua ya Allah. Itu mau tidur begitu, dan bangun tidur niat jangan sampai melakukan itu. Insya Allah kita akan menjadi orang yang disayang Allah. Insya Allah kita akan mendapat ridhonya Allah. Keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh solehah. Sukses dunianya, sukses akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Mata'idu haula'i wallahu a'lam bishawab. Ya, minggu yang akan datang kita akan membahas kapan yang dimaksud hari raya, kapan hari kemenangan, kapan hari kebahagiaan. Mata'idu haula'i, kapan kemenangan sesungguhnya kita raih. Nah, ini makin seru ini. Kalau asik ya, seru ini. Kalau saya mudah-mudahan panjenengan juga bareng-bareng merasakan asik. Ya. Ini kalau bahasanya lebih didalamkan lagi, saya nggak tahan. Saya yang nanti nggak tahan ini. Ya, cengeng. Ya Allah, ya mudah-mudahan ya kita semua mendapatkan barokah dari Imam Ibnu Athaillah ya, dan para guru-guru kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku minta pangapunten, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ya, asik nih. Asik. Ini namanya Molly, santri cewek, Pak Zuli. Punya pengaruh juga ada yang itu ya. Iya, tambah ya. Nah, ini Pak Zuli ini anti pecah ini Pak Zuli. Orang pecah. Gelas ini anti pecah ini. Iya, anti pecah. Iya. Apa gelas bisa terus. Ini kreatif ini. Manfaat luar biasa.